Shalom jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun hari ini kita tidak berkumpul dalam kebaktian doa, tapi kita tetap bersama-sama dimanapun saudara berada. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita penuh syukur memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ada hari ini karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Engkau menerima kami apa adanya. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Seringkali ku melupakan
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam situasi seperti sekarang ini, hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari malam hari ini, dengan kesungguhan hati, kita menyiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Dia seperti air yang mengalir. Selamat malam saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan terbatas. Malam hari ini pun kita tetap bisa berdoa bersama dan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan telah menolong kami, sehingga malam hari ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan, biarlah pada saat ini Engkau menyiapkan hati kami, sehingga pada waktu kami membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami. Dan kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan. Dan berbicara kepada kami, dan kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 11, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kejadian 11, ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar.
Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara, saat mendengarkan menara Babel, kira-kira apa yang terbesit di benak kita? Apakah sebuah kesederhanaan atau sebuah kesombongan? Sebuah kerendahan hati, atau seketika kita mendengar kecongkakan? Ya, saudara, itulah yang terjadi pada zaman Menara Babel. Menara Babel dalam bahasa Ibrani disebut Migdal Bavel. Adalah menara tertinggi di bumi yang pernah dibangun manusia di zaman Babilonia. Menara ini dibangun setelah air bah. Penduduk di zaman itu memiliki kekuatan-kekuatan fisik yang luar biasa. Mungkin orangnya lebih besar atau lebih tinggi. Dan keperawakannya yang dikatakan gagah perkasa. Saudara, menara inilah sebagai simbol kesombongan, simbol kekuasaan, simbol kemuliaan manusia pada zaman itu. Sebagian besar literatur meyakini bahwa pembangunan Menara Babel diprakarsai oleh Nimrod, anak dari cucu Nuh di zaman Babilonia kuno, jauh sebelum zaman Nebukadnezar. Saudara, yang menjadi pertanyaan, saat manusia ingin bersatu, bersehati, hidup rukun bersama di satu tempat, saudara, bukankah itu hal yang baik? Bisa dengan mudah dalam berkomunikasi, dalam bahasa yang sama, budaya yang sama, minimal bisa menghindari perbedaan-perbedaan yang ada. Namun Tuhan tidak menghendaki mereka menjadi satu. Tuhan ingin mereka terpencar ke berbagai belahan bumi. Mengapa Tuhan tidak mengindahkan rencana mereka dan memorak-porandakan mereka sehingga mereka harus tercerai-berai? Kalau hanya sepintas kita lihat apa yang direncanakan manusia, tampaknya sebuah rencana yang baik, sebuah rencana yang mulia. Mereka ingin bersatu, ingin hidup bersama-sama. Tetapi di baliknya, tampaknya ada yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendaknya. Yang pertama, kita melihat ada kesombongan pada manusia.
Mereka bersehati mengatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Saudara, dosa kesombongan itu muncul ketika manusia merasa dirinya mampu menjalani kehidupan ini, mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Ketika manusia merasakan mampu secara ilmu pengetahuan, mampu secara teknologi, manusia merasakan mampu secara keuangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Saudara, perasaan mampu itu menimbulkan kesombongan. Dan inilah melahirkan sikap arogansi dan merasa tidak membutuhkan siapa-siapa lagi. Sikap inilah muncul ketika manusia bersepakat ingin menyatukan semua manusia dengan satu bahasa, dengan satu budaya, satu standar hidup, hanya menurut ukuran mata dunia. Namun Allah tidak menghendakinya, karena tidak ada hubungan antar sesama manusia yang lebih intim daripada hubungan dengan Allah. Mereka boleh bersatu, tetapi itu tidak bisa menjadi pengganti hubungan mereka dengan Allah. Ketika manusia mencoba menuju globalisasi dengan menyatukan sistem-sistem yang ada, mungkin sistem keuangan, sistem ekonomi, budaya, dan bahasa. Saudara, pandemi COVID-19 datang mengharuskan kita semua harus punya jarak. Kita tidak bisa dekat lagi satu dengan yang lainnya. Mengapa Tuhan tidak ingin mereka bersatu, berkumpul bersama-sama? Karena manusia bersatu bukan untuk memuliakan Tuhan. Mereka hanya mencari kesombongan. Sudah, tiap orang punya tanggung jawab dan tidak bisa ditanggungkan oleh orang lain. Kita harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri, dalam hubungan, dalam relasi kita dengan Tuhan. Dan relasi dengan Allah harus terus dibangun dan tidak boleh diganti menjadi relasi dengan sesama manusia. Hal yang kedua, kita lihat manusia sedang berusaha mencari safety. 3 atau 4 generasi setelah air bah yang membinasakan segala makhluk hidup yang ada. Semua manusia kecuali Nuh sekeluarga. Mereka mulai memikirkan kelangsungan hidup yang lebih baik, yang lebih nyaman, yang lebih aman. Kota baru yang akan dibangun di tanah Siniar, yang dianggap sebagai tempat yang terbaik, bebas banjir, di dataran yang baik, yang indah, yang bisa memberikan rasa nyaman bagi setiap manusia. Kota yang dibangun dengan segala material yang berkualitas, yang mahal, yang dibangun dengan teliti. Kalau pada zaman sekarang, mungkin rumah yang dibangun dengan fondasi yang baik, material nomor 1, lantai marmer berukuran besar, segala pintu teralis stainless, supaya memberikan rasa nyaman dan aman bagi penghuninya.
Di zaman itu, pengejaran rasa nyaman dan aman itu sudah mulai ada di hati setiap manusia. Manusia ingin lebih baik, ingin lebih nyaman, ingin lebih aman. Mereka tidak ingin lagi seperti leluhur mereka yang dibinasakan oleh air bah. Mereka ingin membangun sebuah kota yang dirasakan bisa memberikan keamanan bagi mereka. Saudara, kota ini diperkirakan ada 5 lantai dengan sebuah menara yang menjulang ke langit, yang tidak mungkin dilanda banjir dan serangan apapun. Dan kota inilah yang diyakini akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi setiap penghuninya. Saudara, inilah kenyamanan dan keamanan palsu yang pernah dibangun oleh manusia. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Sayang manusia lupa mencari Tuhan dan menemukan ketenangan dan kedamaian sejati di dalamnya. Ayub 25 ayat 2 mengatakan demikian. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia, yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia. Hanya ada pada Allah yang menyelenggarakan damai di tempat yang tinggi. Orang-orang yang dekat dengan Allah, dia akan memperoleh ketenangan dan kedamaian. Secara khusus saat-saat ini, di mana kita bisa mendapatkan kenyamanan dan keamanan. Saudara, ketika kita pergi, kita merasa sudah tidak aman. Ketika kita berhadapan dengan sesama, kita lagi was-was. Saudara, hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan dan keamanan. Terakhir, kita lihat di tengah kemakmuran, manusia akan melupakan Tuhan. Tuhan sudah mengetahui hati manusia yang sudah tercemar dengan dosa, yang selalu membuahkan kejahatan. Dalam rencana pembangunan, di puncak menara akan dibangun sebuah kuil sebagai tempat pemujaan dan tempat kehadiran Sang Dewa. Anak-anak Allah yang hidup bersama, berdampingan dengan orang-orang kafir. Pelan-pelan, tetapi pasti akan terbawa arus. Mereka akan meninggalkan Tuhan dan pergi menyembah dewa-dewi yang ada. Tuhan tidak menghendaki hal yang buruk menimpa pada anak-anaknya. Saudara, di zaman modern ini, kita hidup dengan serba canggih. Kita harus hati-hati. Jangan karena pengejaran kemakmuran, kita pelan-pelan mulai mengikuti arus dunia, tanpa menyadari hati yang menyembah kepada Allah sejati. Mulai pelan-pelan berubah, menyembah kepada ilah-ilah zaman. Yang tadinya kita sangat bersandar kepada Tuhan, sangat beriman kepada Tuhan. Dalam setiap hal kita berdoa, mulai pelan-pelan kita berubah. Kita tidak berdoa, tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita menghancurkan menara Babel yang ada di dalam diri kita, supaya kita boleh kembali kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita boleh lebih dekat dengan Dia.
dan merasakan ketenangan dan kedamaian sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami juga hidup yang mungkin tidak terjauh berbeda seperti pada zaman Babel. Hati manusia cenderung mencari kenyamanan dan keamanan. Hati manusia cenderung mencari hal-hal yang baik di mata dunia. Namun kami mohon supaya Tuhan menolong kami. Supaya di tengah kehidupan yang serba canggih, mewah, kami jangan lupa Engkau. Kami boleh tetap dekat dengan Tuhan. Kami boleh tetap percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar pada saat ini Tuhan pimpin kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami percaya akan pemeliharaan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali diingatkan bagaimana kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di luar Tuhan, hidup kita tidak bisa melakukan banyak hal dan tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, mari saat ini ketika kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari yang pertama kita berdoa untuk para mahasiswa yang sudah lulus tahun ini dan akan mulai bekerja maupun mencari pekerjaan. Mari kita berdoa biarlah Allah memberikan mereka pekerjaan yang baik sehingga mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka pelajari. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk para mahasiswa yang sudah lulus tahun ini. Sekalipun mungkin mereka masih menunggu kapan mereka harus diwisuda. Tetapi kami berdoa untuk setiap mereka yang akan mulai bekerja maupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bapa, Engkau sendiri yang terus menolong mereka. Ketika Engkau sudah menolong mereka di dalam masa-masa perkuliahan, kami percaya Engkau juga akan menolong mereka di dalam mereka mencari pekerjaan dan di dalam mereka bekerja di setiap tempat pekerjaan masing-masing, di sekolah, di rumah sakit, maupun di setiap lembaga-lembaga pekerjaan atau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka. Engkau tolong mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Mari yang kedua kita berdoa, kita menyerahkan untuk HUT Sinode GKY yang akan dilaksanakan melalui ibadah ucapan syukur secara online tanggal 3 Juni 2020. Kita berdoa biarlah melalui ibadah ini pun bahwa kita bersyukur penyertaan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun untuk pelayanan Sinode GKY sampai pada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sepanjang 75 tahun penyertaan Tuhan untuk Sinode GKY di dalam pelayanan yang dilakukan selama ini untuk para majelis, para hamba Tuhan, para orang-orang yang memulai pelayanan ini berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Allah, setiap yayasan-yayasan di bawah naungan Sinode GKY yang sudah terbentuk selama ini. Baik lembaga pendidikan, kesehatan, misi, atau apapun itu. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ketika akan ada ibadah ucapan syukur yang dilaksanakan secara online tanggal 3 Juni ini. Bapa, Engkau sendiri yang menolong sehingga ketika jemaat-jemaat di dalam satu kesatuan GKY mereka kembali melihat, mereka kembali bersyukur akan penyertaan Tuhan kepada pelayanan di gereja Tuhan di dalam naungan Sinode GKY.
Kami bersyukur ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk kepengurusan komisi dan tim untuk periode 2020-2021. Kita bersyukur untuk orang-orang yang sudah dipercayakan, yang sudah bersedia masuk dalam kepengurusan komisi dan tim pelayanan. Dan kita terus doakan Tuhan mampukan di tengah-tengah situasi pandemik ini. Biarlah semangat melayani Tuhan tidak pernah pupus dan padam. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga terus menyerahkan untuk kepengurusan komisi dan tim pelayanan untuk periode 2020-2021. Bapa, kami bersyukur untuk periode 2019-2020 yang boleh berlangsung dengan baik sekalipun di tengah-tengah pandemik di dalam pertengahan masa kepengurusan. Tetapi kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kami menyerahkan untuk kepengurusan di periode yang akan datang. Bapa, kami bersyukur untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bersedia menjadi pengurus komisi anak, komisi remaja, pemuda, pasutri, kaleb, maupun tim pelayanan misi dan diakonia. Kami terus menyerahkan mereka, para ketua, para pengurus, di dalam semua hal yang mereka akan lakukan, penyusunan program, maupun segala sesuatu yang mereka akan lakukan di dalam kepengurusan. Biarlah melalui kepengurusan, komisi, dan tim menjadi perpanjangan tangan dari gereja seutuhnya, dari GKI Karawaci. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang terus menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja dalam masa COVID-19 maupun setelah COVID-19. Kita tahu pasti banyak hal yang akan berubah, pasti banyak hal yang akan berbeda di dalam pelayanan gereja. Tetapi biarlah hikmat daripada Tuhan yang menyertai para pemimpin-pemimpin gereja, para gembala, para majelis, para orang-orang yang terlibat yang mengambil keputusan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja dalam masa COVID-19 ini yang harus dilaksanakan secara online, ibadah online, pelayanan pastoral online, maupun setelah COVID-19. Kami percaya Tuhan pelayanan gereja akan banyak berubah secara keputusan-keputusan, secara tindakan-tindakan pasti banyak berubah. Tetapi biarlah Engkau sendiri yang memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin gereja, para gembala-gembala, para majelis, para ketua-ketua sinode di dalam setiap kebijakan melihat akan situasi zaman dan meresponi itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang menolong dan memberkati. Dan seluruh jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kesetiaan kepada jemaat-jemaat Tuhan di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa untuk aparat keamanan, baik kepolisian maupun Satpol PP dalam menjaga penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita berdoa, biarlah mereka, para aparat keamanan, diberikan kesabaran, diberikan hikmat, mengatur masyarakat supaya tertib di dalam penerapan PSBB ini. Nah, bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk aparat keamanan, baik kepolisian maupun Satpol PP dalam menjaga penerapan PSBB. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mereka ketenangan, memberikan mereka kesabaran dalam mengatur masyarakat sehingga masyarakat bisa tertib, sehingga masalah COVID ini pun bisa selesai ketika masyarakat mentaati aturan. Bapa, kami berdoa kiranya Allah sendiri yang menolong, memberkati. Mungkin aparat keamanan dilatih atau mereka terdorong untuk beremosi, tetapi biarlah Tuhan memberikan ketenangan itu ketika mereka tahu bahwa ketertiban penerapan PSBB ini untuk jangka panjang, dan biarlah Tuhan memberikan ketenangan itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari yang terakhir kita berdoa untuk pergumulan masing-masing. Biarlah Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang hidup itu, adalah Allah yang sanggup mendengarkan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Kalau jemaat mau berlutut saat ini, silakan berlutut di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Karena kami berdoa kepada Allah yang hidup. Kami berdoa kepada Allah yang mendengar. Kami berdoa kepada Allah yang maha hadir itu. Kami berdoa kepada Sang Bapa, yaitu Engkau sendiri ya Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu ini, dan biarlah Allah sendiri yang menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri kebaktian doa kita malam ini dengan pujian Bapa terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kebaktian doa malam ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan beristirahat. Biarlah juga Tuhan yang menolong kami. Dan di dalam hari-hari kami ke depan, biarlah Allah juga menolong kami. Biarlah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai setiap kami mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.